5 menit belajar Assessment S, For, dan Of Learning bersama Bu Intan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Mari kita belajar. Halo Bapak Ibu Guru, kembali lagi bersama Bu Intan. Kali ini kita akan membahas tentang 3 kata yang berkaitan dengan fungsi assessment. Yang pertama, assessment as learning. Yang kedua, assessment for learning. Yang ketiga, assessment of learning. Apa sih bedanya antara ketiga ini? Mari kita bahas. Sebelum itu, mari kita mengingat kembali pembelajaran kita minggu lalu tentang pengertian assessment. Assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian murid. Assessment dimanfaatkan sebagai umpan balik dan bahan evaluasi bagi guru untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran. Assessment as learning artinya assessment sebagai proses pembelajaran. Asesmen ini digunakan untuk melakukan refleksi pada proses pembelajaran. Assessment as learning berfungsi sebagai asesmen formatif. Assessment as learning lebih melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan asesmen, yaitu dengan diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan teman. Contoh dari assessment as learning adalah penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman atau peer assessment. Yang kedua, assessment for learning, artinya assessment untuk perbaikan pembelajaran. Assessment ini digunakan sebagai umpan balik, baik bagi siswa maupun bagi guru, untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Assessment as learning dan assessment for learning berfungsi sebagai asesmen formatif karena berorientasi pada proses pembelajaran. Tujuannya agar murid mendapatkan umpan balik dari guru dan melakukan perbaikan, serta guru dapat melakukan perbaikan dalam kualitas pembelajaran. Yang terakhir, assessment of learning, artinya asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Asesmen ini digunakan sebagai evaluasi akhir. Assessment of learning berfungsi sebagai asesmen sumatif. Fungsi asesmen sumatif yang pertama, mengetahui pencapaian hasil belajar murid pada periode tertentu. Membandingkan nilai capaian hasil belajar dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Umpan balik untuk merancang atau memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan asesmen sumatif yang pertama, praktik, produk, proyek, maupun tes tertulis. Adapun dokumentasinya dapat dilakukan dengan pengumpulan hasil karya atau hasil belajar siswa dalam bentuk portofolio, rubrik, ataupun nilai angka. Jadi, kesimpulannya, assessment as learning dan assessment for learning merupakan asesmen yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen formatif memiliki kriteria yang pertama, terintegrasi pada proses. Yang kedua, melibatkan murid. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan murid. Sedangkan asesmen of learning adalah asesmen yang berfungsi sebagai asesmen sumatif. Asesmen sumatif memiliki kriteria dilakukan di akhir pembelajaran atau setelah proses pembelajaran berakhir.
Yang kedua, bersifat formal. Dan yang terakhir, perlu perancangan instrumen. Itulah penjelasan tentang assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe ya. See you!